Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dimanapun kalian berada dan masih tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti ini ya. Hari ini kita sudah masuk ke materi awal di matematika peminatan. Ingat kemarin sudah dibahas di semester 2 ini kita akan bahas ada 2 bab. Bab yang pertama itu tentang polinom suku banyak, kemudian bab yang kedua itu adalah lingkaran. Ya, harusnya memang lingkaran dulu baru suku banyak, tapi kita switch. Yang pertama kita bahas tentang polinom suku banyak dulu. Oke. Nah, di sini di suku banyak atau polinom istilahnya, materi yang akan kita bahas atau subbab yang akan kita bahas di suku banyak itu yang pertama bentuk umum. Bentuk umum suku banyak itu seperti apa sih? Kemudian ada operasi aljabar polinom. Nah, operasi aljabar polinom ini sebenarnya sama dengan operasi aljabar yang kalian sudah pelajari waktu SMP ya. Cuman bedanya di sini bentuknya polinom. Polinom itu artinya sukunya lebih banyak. Kemudian ada kesamaan suku banyak atau kesamaan polinom. Ada pembagian suku banyak. Nah, operasi aljabar itu kan ada tambah, kali, kurang, bagi. Nah, untuk pembagiannya itu kita bikin subbabnya sendiri, ya. Oke, selain itu kita punya teorema sisa, dan yang terakhir itu kita akan bahas tentang teorema faktor. Jadi ada 6 subbab yang akan kita bahas di bab suku banyak. Tapi keenam ini nggak dibahas sekarang, tenang ya. Nggak dibahas sekarang karena kan banyak banget. Jadi kita di sini akan bahasnya tentang bentuk umum dulu, kemudian operasi aljabar polinom, dan kesamaan suku banyak. 3 subbab ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke. Nah, sekarang yang pertama dulu nih, bentuk umum. Bentuk umum dari suku banyak itu seperti apa sih? Ini AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 sampai A0. Di sini kan A1X berarti ini pangkat 1. Berarti yang paling terakhir X-nya itu dia pangkat 0. Pangkat 0 itu kan 1, makanya di sini nggak ditulis. Kalau kalian lihat, N itu dia merupakan derajat atau pangkat yang paling tinggi. Kemudian dia terturunkan N-1 berkurang ya sampai ke 0. Artinya N itu adalah pangkat yang tertinggi atau di sini disebutnya derajat. Nah, derajat atau pangkat tertinggi dari suku banyak itu harus plus dan dia bukan pecahan. Jadi nanti misalkan ada 2X pangkat min 10 ditambah 3X pangkat 7. Negatif kan pangkatnya? Ada negatif itu berarti bukan suku banyak. Itu ya. Atau pangkatnya yang pecahan itu berarti bukan suku banyak. Suku banyak itu derajatnya berupa positif dan bukan pecahan. Oke. Nah, kemudian AN. AN itu disebutnya apa sih? Koefisien. Koefisien nih, ini kan AN. Koefisien dari siapa? Dari derajat yang paling tinggi. Artinya di sini adalah derajat dari X pangkat N. Ingat materi SMP, koefisien itu apa sih? Tetangganya si variabel ya, sebelahnya. Nah, contoh gini, kita punya suku banyak atau polinom, PX sama dengan X pangkat 5 plus 10X pangkat 4 min 7X kuadrat plus 3X min 10. Oke. Suku banyak. Nah, di sini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Yang biasanya dipelajari kan biasanya hanya 3 suku ya, atau 2 suku berupa garis persamaan garis. Kalau 3 suku ini biasanya berupa persamaan kuadrat. Nah, ketika suku banyak itu ya lebih dari 3 gitu ya. Di sini sukunya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, derajat yang paling tinggi atau pangkat tertinggi itu siapa? 5. Pangkat tertingginya 5. Kemudian kan turun nih 4. 3 nggak ada.
2, 1, 0. Pangkat tertingginya 5. Koefisien dari pangkat tertinggi siapa sih? Ini ya, X pangkat 5. Koefisiennya, tetangganya X pangkat 5, angka depannya berapa? Gak ada, Bu. Nah, kalau gak ada itu berarti apa sih? 1. Ya, koefisien pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 5. Koefisiennya itu adalah 1. Koefisien dari X pangkat 4 berarti siapa? 10. Koefisien dari X pangkat 2 berarti siapa? Minus 7. Ya, minusnya di bawah. Koefisien dari X siapa? Sebelahnya X siapa sih? 3. Itu, oke? Nah, koefisien dari X pangkat 2, oke, itu minus 7 ya, sebelahnya X pangkat 2. Koefisien dari pangkat terendah itu berapa? Bukan yang pangkat 1, tapi yang pangkat 0 atau biasa disebut konstanta. Ya, koefisien pangkat terendahnya X pangkat 0 atau konstanta yaitu minus 10. Memiliki 5 suku ya. Itu gambaran awal untuk suku banyak. Nah, sekarang untuk aljabarnya. Operasi aljabar dalam suku banyak sama kayak operasi-operasi lainnya, operasi bilangan bulat, operasi aljabar yang biasa, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi untuk yang pembagian itu kita nanti akan pisahkan. Khusus untuk polinom, untuk yang pembagian kita pisahkan ke subbab yang lain, subbab yang berikutnya. Artinya nanti di sini operasi aljabarnya masih yang terbatas tambah, kurang, kali. Oke? Kemudian subbab yang ketiga itu kesamaan polinom. Kesamaan polinom sama, artinya ada dua polinom, ada dua fungsi yang posisinya dia itu sama. Contoh di sini kita punya fungsi fx sama. Nah, ini simbol dari kesamaan, kongruen. Fx itu sama dengan gx, mempunyai kesamaan dengan gx ya, atau kongruen. Kongruen itu kan sama. Oke? Nah, fx, polinom suatu fungsi fx dikatakan sama dengan gx, dikatakan punya kesamaan dengan gx. Apanya sih yang dilihat? Yang dilihat itu adalah koefisien dari variabel yang berpangkat sederajat. Maksudnya berpangkat sederajat itu apa? Misal di fx, koefisien dari variabel yang berpangkat sederajat. Misal di fungsi fx kita punya 3x pangkat 5. Koefisiennya siapa? 3 ya. Nah, cari di fungsi g yang pangkat 5 juga. Kita lihat koefisiennya berapa. Nah, itu yang disamakan. Adalah sama. Oke. Masih abstrak nih. Nah, ntar kita ke contoh soal ya. Ini 3 subbab awal. Oke. Nah, berikutnya contoh soal. Yang pertama, kita punya px, x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x plus 1. Ada berapa suku px-nya? Ada 4 suku, betul. Oke, pangkat tertingginya siapa? Pangkat 3. Koefisien dari pangkat tertinggi berapa? 1, ya. Oke, terus ada sx, x pangkat 4 plus 5x kuadrat min 2. Nah, yang ditanyakan tentukan px dikurangi sx. Px dikurangi sx. Px-nya apa sih? Ini. Ya, tulis. Dikurangi fungsi sx. Fungsi sx-nya kan ini. Jangan lupa, kalau pengurangan selalu dikasih tanda kurung. Oke? Nah, selanjutnya, ini seperti biasa, x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x plus 1. Kemudian yang dalam kurungnya nih minus ketemu plus x pangkat 4, jadinya minus x pangkat 4. Minus ketemu plus, jadinya minus. Minus ketemu minus, jadinya plus. Artinya kita punya x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 2x plus 1 min x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 2. Nah,
Kalau kalian lihat di sini, yang pangkat tertinggi itu siapa? X pangkat 4. Nah, kita urutkan dari yang pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Otomatis X pangkat 4, terus X pangkat 3, kemudian X pangkat 2, dan X pangkat 1. Sisanya yang X pangkat 0 atau konstanta. Oke, yuk kita urutkan. Nih, udah diurutin. Min X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus 3X kuadrat minus 5X kuadrat min 2X plus 1 plus 2. Operasikan kemudian. X pangkat 4 ada temen lainnya nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya udah biarin aja. X pangkat 3 ada temen lainnya juga nggak? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak usah dijumlahin sama siapa-siapa. Karena di sini yang kita jumlahkan itu yang sama derajatnya. 3X kuadrat dikurangi 5X kuadrat sama-sama X kuadrat baru boleh kalian operasikan. Berarti lihat koefisiennya, 3 dikurang 5. Berapa? Minus 2X kuadrat. Kemudian min 2X ada temennya nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya udah biarin aja dia tetap. Tinggal 1 tambah 2 berarti 3. Nah, ini hasil dari pengurangan. Kalau perkalian gimana, Bu? Ya berarti anggap ini perkalian ya. Pakai perkalian pelangi tuh. X pangkat 3 dikali X pangkat 4. Jadinya X pangkat berapa? X pangkat 7. Tinggal pangkatnya ditambah. Oke. Nih X pangkat 3 kali X pangkat 3 juga kali 5X kuadrat. X pangkat 3 kali min 2. Terus ya udah satu-satu gini. Itu untuk perkalian polinom. Ya. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tentukan nilai A dan B dari kesamaan. Oke, kita masuk ke subbab kesamaan polinom. Berarti di sini contoh soalnya ya. Ada 3X kuadrat min 5X min 2 mempunyai kesamaan ruas kanannya itu AX plus B dikali X min 2. Oke, kalau kesamaan berarti kita punya ruas kiri dan ruas kanan. Oke, ruas kiri itu biarkan saja 3X kuadrat min 5X min 2. Nah, yang ruas kanannya ini kalian kalikan. AX kali X, AX kuadrat. AX min 2 berarti min 2AX plus BX plus B kali min 2. Jadi min 2B. Oke. Nah, sekarang udah kelihatan kan? Ruas kiri sama ruas kanan itu sama. Apanya sih, Bu, yang sama? Nih, derajatnya kan pangkat tertingginya 2 juga. Ya. Nanti kalian kelompokkan dulu. Ini seperti biasa 3X kuadrat min 5X min 2. AX kuadrat kan gak ada temennya, ya udah dia sendiri. Min 2AX plus BX. Nah, ini kita kelompokkan. Sama-sama X kan? Kita kelompokkan, masukin dalam kurung. Min 2A plus B. Berarti di sini min, di dalamnya itu tulis 2A min B. Bu, kenapa minus? Kan tadi di atasnya plus. Ingat, ada tanda kurung, kemudian di luarnya minus. Minus ketemu minus, plus, kan cocok gitu ya. Oke, jadi yang sama variabelnya kalian bentuk seperti ini dulu supaya gampang. Nah, kalau udah sama, ini kan ada 3X, ada koefisien X kuadrat, X sama yang konstanta. Tujuan kita nyari apa sih? Nyari nilai A dan B. Nah, pakai konsep yang tadi, koefisien dari derajat yang berpangkat sama. Sekarang, lihat koefisien X pangkat 2. Berapa koefisiennya? 3 ya. Kemudian lihat ruas kanan. Cari yang derajatnya sama, berarti X pangkat 2. Berarti A-nya 3 itu akan sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 3. Itu nilai A sama dengan 3. Sekarang tinggal nyari B. Nyari B kalian lihat dari mana sih? Cari yang ada unsur B-nya. Ini kan? Dan ini kan? Nah, kita lihat yang koefisien X. Min 5. Nih, min 5 tetangganya X kan? Kalau di ruas kanan berarti siapa yang tetangganya X? Itu adalah minus 2A min B. Oke. Itu untuk mencari B-nya. Karena kita butuh unsur B ya. Nah, kalau pakai min 5 sama dengan min 2A min B
Tinggal nyari B-nya gimana? Ya susi-susikan si A ke sini. Atau di sini bisa langsung ketemu B-nya tanpa mensusi-susikan A. Lihat, min 2 sama min 2B. Kan mereka sama-sama konstanta. Ya, min 2B sama dengan min 2. Berarti B-nya sama dengan 1. Min 2 dibagi min 2. Oke? Itu contoh sederhana untuk menentukan kesamaan, menentukan nilai A dan B dari kesamaan polinom. Ya, paham? Bisa diikuti, bisa dipahami? Oke, yuk kita ke contoh soal lainnya ya. Bentuk lainnya. Tentukan nilai A, B, C, dan R dari kesamaan berikut. Nah, ini kan tetap dulu nih kita tulis. Ruas kiri 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3, udah biarin aja seperti ini. Ya. Nah, yang harus kita uraikan yang mana? Yang ruas kanan. Kalikan nih. X kali AX pangkat 2 berarti AX pangkat 3. X kali BX berarti plus BX kuadrat. X kali C berarti CX. Nanti kalau udah si min 2-nya kalikan juga sama. Jadi seperti ini. Ya. AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX min 2AX kuadrat min 2BX min 2C plus R. Nah, kalau udah ruas kiri dia tetap, ruas kanan diurutkan dari pangkat yang tertinggi. AX pangkat 3 kan udah nih sendirian gak punya temennya. Ya udah sendiri di sini. BX kuadrat, ini X kuadrat nih, berarti 1 kan sama min 2X kuadrat, dekatkan. Ya. Yang sudah mempunyai derajat sama dekatkan, jangan jauh-jauh, oke? CX, variabelnya kan X, cari variabel X lagi. Nah, CX min 2BX. Kemudian min 2C plus R. Di sini sudah urut, pangkatnya dari pangkat 3 sampai pangkat 0. Sekarang kita kelompokkan. AX pangkat 3 punya temennya nggak? Nggak ada ya? X kuadrat kan ada 2 nih. CX juga, variabel X juga nih ada 2 nih. Berarti bisa kita kelompokkan AX pangkat 3 sendiri. Yang dikelompokin apa tadi? X kuadrat sama X. Min 2C plus R-nya tetap. B, BX kuadrat min 2X kuadrat. Berarti kalau dalam kurung B-nya dulu, B min 2A. Ditambah variabel X. Variabel X berarti C min 2B. Oke, C min 2BX. Kalau udah gimana? Lihat per koefisien. Koefisien paling tinggi X pangkat 3. Yaitu siapa? 4 ya? 4 samanya dengan A. Berarti nilai A-nya sama dengan 4. Kemudian koefisien berikutnya X pangkat 2. Lihat di ruas kanan yang X pangkat 2 siapa? Oh, B min 2. Ya udah samakan. 2 berarti 2 sama dengan B min 2A. A-nya kan sudah ada 4 nih, tinggal disusi-susikan ke sini. 2 sama dengan B min 2 kali 4. 2 sama dengan B min 8, berarti B-nya sama dengan 10. Min 2-nya pindah jadi plus 8. Oke. Nilai A, B udah ada, berarti tinggal nyari C dan R. Nah, selanjutnya koefisien X pangkat 3 udah, X pangkat 2 udah, terus koefisien X pangkat 1. Ya. Yaitu apa? 0. Kenapa 0? Lihat ruas kiri, ada nggak yang pangkat X pangkat 1? Nggak ada kan? Nah, di sini koefisien X itu adalah 0. Sama dengan apa? Sama dengan yang variabel X, yaitu C min 2B. Ini variabel X. B-nya udah ada? Udah 10, berarti tinggal disusi-susikan. 0 sama dengan C min 2 kali 10. Min 20 ya. Min 20 kalau pindah ruas berarti kita punya nilai C-nya positif 20. Nilai A, B, C udah ada. Yang belum ada apa? R, betul. Nah, cari R berarti yang kalian lihat dari mana kalau dari kesamaan ini? Yang paling gampang.
konstanta kan? 3 itu akan sama dengan min 2C plus R. Koefisien X pangkat 0 atau konstanta. 3 sama dengan min 2C plus R. Nah, C-nya bisa kita masukkan. 3 sama dengan min 2 kali 20 plus R. Berarti ini tuh min 40 ya. 3 sama dengan min 40 plus R, berarti R-nya minusnya pindah jadi plus. R-nya itu adalah 43. Jadi nilai A-nya 4, B-nya 10, C-nya 20, R-nya 43. Oke, A, B, C, dan R sudah diketahui semua. Nah, sekarang contoh yang keempat, bentuk yang lain. Tentukan nilai A dan B dari A per X plus 2 plus B per X min 3. Itu punya kesamaan dengan ruas kanannya 3X plus 1 per X kuadrat min X min 6. Pecahan, agak sedikit berbeda sama contoh yang tadi. Ingat, kalau pecahan itu apa sih? Samakan dulu penyebutnya. Berarti yang harus kita samakan penyebutnya itu ruas kiri atau ruas kanan? Ruas kiri, betul. Samakan penyebutnya dikali. Kalau untuk ruas kanan dia tetap penulisannya ya. Nah, X plus 2 dikali X min 3. Oke. Kemudian buat ngisi atasnya gimana? Udah, gini aja. Kalikan, menyilang. Seharusnya itu kan X plus 2 X min 3 dibagi X plus 2 sisanya apa? X min 3. Kemudian kalikan dengan A. Plus, kemudian buat di sininya berarti B-nya kita kalikan dengan X plus 2. Ya, ini materi kelas 10. Jadi harus diingat lagi. Kalikan A kali X, AX. Kemudian A kali min 3, min 3A. Plus BX plus 2B. Untuk yang bawah, boleh kalian kalikan. Berarti dapatnya sama ya, X kuadrat min X min 6. Sama dengan ruas kanannya. Oke. Untuk ruas kanan tetap aja dulu seperti itu. Untuk ruas kiri, kumpulkan dulu, dekatkan yang sama. Berarti AX kita dekatkan dengan BX. Karena sama-sama variabelnya X. Kemudian min 3A, min 3A plus 2B. Dia tidak ada variabel X. Nah, ada AX plus BX sama-sama punya X kan? Berarti kita bisa keluarkan dulu nih X-nya. Di dalamnya ditulis apa sih? A plus B. Oke. Nah, kalau udah, kita lihat koefisiennya. Kalau yang bawah kan udah jelas sama. Berarti yang fokusnya kita itu adalah yang di atas. Koefisien tertingginya siapa sih? Oh, X. Berarti koefisien X-nya itu adalah A plus B. Sama dengan apa di ruas kanan? Koefisien X-nya itu berarti 3. A plus B sama dengan 3. Kemudian yang koefisien dari X pangkat 0, ini maksudnya ya, X pangkat 0 atau konstanta, yaitu kita punya min 3A plus 2B sama dengan 1. Oke, nanti ini kalian ketika mencatat diubah ya, bukan koefisien X-nya aja, tapi koefisien X pangkat 0, artinya yang konstanta. Berarti ini min 3A plus 2B sama dengan 1. Nah, buat nyari A sama B-nya gimana, Bu? Kan bentuknya persamaan begini. Tenang, kita pakai konsep eliminasi. Di sini ada A plus B sama dengan 3. Kemudian persamaan keduanya min 3A plus 2B sama dengan 1. Mau ngilangin apa? Boleh ngilangin A, boleh ngilangin B. Di sini Ibu akan menghilangkan variabel A. Angka depannya udah sama belum? Belum ya? Yang atas nih angka depan A-nya itu 1. Yang bawah angka depan A-nya itu minus 3. Nah, supaya kita menghilangkan A, berarti kan angkanya harus sama. Kita bikin sama dulu. Atas 1, bawah 3 nih, berarti pengalinya tinggal dibalik aja. Kali 3, bawah kali 1.
Kalikan semuanya dengan 3 nih. 3A plus 3B sama dengan 9. Kalau kalikan 1 dia tetap. Min 3A plus 2B sama dengan 1. Nah, ini bisa dihilangkan A-nya. Menghilangkan A berarti di sininya plus apa minus? Lihat tandanya. Tanda 3A. Yang atas positif, yang bawah negatif. Kalau berlainan tanda berarti di sini tandanya plus. Kalau tandanya sama berarti di sini tandanya minus. Oke. Di sini kita mau menghilangkan A, tandanya sudah plus berarti kita coret. Sisanya apa sih? 3B plus 2B sama dengan 10. 5B-nya 10 berarti B-nya itu adalah 2. 10 bagi 5. Udah ketemu nih B-nya. Yang belum ketemu siapa? A, betul. Kita susikan ke salah satu dari dua persamaan ini. Di sini Ibu ambilnya yang A plus B sama dengan 3. B-nya udah ada, tinggal disusikan. A plus 2 sama dengan 3 berarti A-nya sama dengan 1. Oke, ya. Udah ketemu nilai A-nya 1, B-nya 2. Gitu, ini alurnya, ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita punya soal latihan, ada 2. Soal latihan wajib dan soal latihan sunnah. Untuk yang wajib ini yang memang harus kalian kerjakan sebelum batas deadline, ya. Di buku tulis kalian, di buku latihan. Ini yang wajib kalian kerjakan. Nah, untuk yang sunnahnya itu kalian boleh dikumpulkannya berbarengan sama yang wajib. Bisa udah ngerjain yang wajib nih, coba ngerjain yang sunnah, ternyata udah selesai. Ya nggak apa-apa, dikumpulkan di GC, nanti Ibu cek, ya. Kalau ternyata Bu saya ngerjain yang wajib aja, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Sekarang kalian ngerjain yang wajib aja dulu nih. Ternyata besok gabut, bingung mau ngapain, kerjain soal yang sunnah, nggak apa-apa. Terus nanti diceknya gimana Bu? Ke WA aja nggak apa-apa, gitu ya. Oke? Ingat, tugas itu jangan ditumpuk, kerjakan sesuai deadline yang ditentukan supaya tidak menumpuk. Semester 2 ini kalian harus bisa lebih baik, kita harus bisa lebih baik. Mudah-mudahan Ibu juga bisa lebih baik lagi menyampaikan materinya supaya kalian bisa lebih paham lagi walaupun pembelajaran kita masih jarak jauh, ya. Oke? Paham? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan bisa ke WA, bisa ke line, ya. Oke? Nah, untuk pengumpulan tugas jangan lupa aturan baru yang kemarin, tanda tangan kalian di pojok kiri, tanda tangan orang tua di pojok kanan. Oke? Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.